Dan selama ini kita sudah tahu, sudah menjadi rahasia umum bahwa PDIP dan anak keturunan PKI paling getol menyuarakan tuntutan penghapusan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tersebut. Jadi artinya di sini ada benang merahnya, ada korelasinya. Selama ini anak keturunan PKI bersama PDIP getol menuntut penghapusan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang larangan PKI, karena selama ini tidak pernah berhasil. Akhirnya mereka melakukan strategi lain, yaitu dengan memasukkan manifesto PKI lewat rancangan undang-undang HIP yang kita sedang bicarakan ini. Jadi sekali lagi kita nggak kaget, pantas kenapa TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tidak dijadikan konsideran, tidak dijadikan pertimbangan di dalam RUU HIP ini. Karena memang RUU HIP ini sudah kemasukan daripada agenda atau manifesto PKI yang sudah disiapkan sejak lama. Bahwa banyaknya anggota DPR RI, khususnya dari PDIP, saya garis bawahi, khususnya dari PDIP, yang selama ini selalu membela PKI dan menjadikan PKI sebagai korban Orde Baru, serta sering terlibat dalam acara reuni keluarga PKI dengan istilah temu kangen di berbagai daerah dengan dalih kunjungan kerja, yaitu kunker DPR RI, seperti yang dilakukan salah satu politisi PDIP, yaitu Diah Pitaloka dan kawan-kawan di Banyuwangi dan daerah lainnya sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, ternyata mereka ini juga semua terlibat dalam panja RUU HIP. Mereka ini semua juga terlibat di dalam penyusunan RUU HIP. Nah, jadi keterkaitan RUU HIP dengan agenda PKI, dengan manifesto PKI tidak terbantahkan lagi. Ini merupakan indikasi kuat bahwa memang Neo PKI sudah dan sedang bergerak untuk bangkit dengan segala macam cara, termasuk bagaimana mereka menghasilkan suatu undang-undang yang bisa menjadi pintu gerbang untuk mereka bangkit kembali. Nah, kemudian sebab yang ketujuh, nah ini yang terakhir, Bapak Hekal, sebab yang ketujuh. Sebab yang ketujuh, sikap rezim Jokowi dengan PDIP-nya yang sangat lunak terhadap aktivis Neo PKI di Indonesia, dan kebijakan membangun poros Jakarta-Beijing beserta kerjasama yang super luar biasa dengan PKC, Partai Komunis Cina, serta secara sengaja dan sadar memberikan aneka ragam jabatan publik yang vital kepada komplotan Neo PKI. Seperti baru-baru ini Iman Brotoseno diangkat sebagai dirut TVRI yang baru. Nah, orang ini pembela PKI, orang ini berideologi PKI. Nah, padahal kita tahu TVRI itu adalah alat propaganda yang sangat efektif, apalagi jangkauan dicapai oleh satu televisi mainstream manapun yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya yaitu generasi muda Neo PKI menjabat sebagai dirut TVRI, sehingga gerakan Neo PKI lebih leluasa mengemas dan menjalankan agendanya lewat TVRI. Nah, sikap rezim Jokowi yang seperti ini telah memberi andil besar dalam membuka keran kebangkitan PKI. Nah, termasuk yang dilakukan oleh rezim Jokowi dan PDIP secara bersama-sama memasukkan generasi muda Neo PKI sebagai anggota panja untuk menyusun daripada RUU HIP tersebut. Ini artinya gerakan ini sangat struktural, gerakan ini sangat sistematis, gerakan ini betul-betul gerakan yang sangat berbahaya dan mengancam daripada keutuhan NKRI. Karenanya, menurut pendapat saya, sekali lagi, Babe Haikal, ini menurut pendapat saya. Maaf, saya katakan menurut pendapat saya, karena ini agak sensitif. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak lain ingin memfitnah daripada dialog virtual Zoom kita ini sebagai dialog makar, sebagai pertemuan makar, sebagai rapat makar. Maka itu saya katakan di sini, menurut pendapat saya. Artinya saya bertanggung jawab. Secara pribadi, baik berdasarkan hukum agama maupun hukum negara,
bahwa menurut pendapat saya bahwa jalan yang paling tepat untuk menghentikan kebangkitan PKI adalah makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Itu jalan yang paling tepat. Kenapa? Karena Jokowi dan PDIP sengaja atau tidak sengaja, dengan maksud atau tanpa maksud, disadari atau tidak disadari, telah menjadi pintu gerbang emas bagi kebangkitan PKI.